Halo teman-teman semua, salam sehat dan salam sepak bola. Balik lagi di F9 Football Talks. Kemenangan City atas Aston Villa memastikan gelar keempat mereka dalam 5 musim terakhir ya. Dari 2017 sampai 2022, mereka bisa menangin 4 Liga Inggris. Sementara Liverpool bisa nyalip menangin 1. Dan semalam Liverpool hampir saja bisa mencuri kemenangan itu. Kalau saja City tidak bisa mencetak 3 gol semalam karena benar-benar dari comeback ya. Bisa lihat gambarnya ini sekarang ya. Beberapa adegan-adegan dari match semalam antara City dengan Aston Villa. Di mana City kebobolan terlebih dahulu. Kalau misalkan dilihat dari line up teman-teman, ini ada sedikit yang bikin bingung ya. Ini sekali lagi pendapat gua. Kalau lu nggak setuju, kita bisa sharing aja di komentar di bawah ya. City masang John Stones sebagai right back. Dan Fernandinho sebagai center back. Di sini gue pertanyakan, lu back kanan kenapa pasang si Stones itu? Kalau di cadangan lu lihat masih ada si Kyle Walker ya. Mungkin alasannya karena masih cedera ketika lawan Madrid kan ditarik waktu itu ya. Kalau misalkan memang kayak gitu, kenapa nggak pasang si Cancelo di kanan, Zinchenko di kiri dari awal? Nah ini yang gue bingung. Kenapa lu malah masang si Stones di kanan, ya kan? Fernandinho jadi back, Cancelo tetap di kiri, itu nggak masalah ya. Cuman gue bingungnya si Stones kenapa di kanan gitu. Sorry kebelet-belet, tapi maksud gue itu. Karena lu lihat dalam babak pertama, si Stones ini bener-bener nggak bikin peluang gitu. Nggak ada peluang berarti gitu. Passing-passing nggak jelas doang ya. Sebaliknya si Cancelo punya beberapa peluang di awal sebagai fullback kiri ya, yang berkaki kanan. Tapi dia bisa bikin banyak kesalahan lah, kalau gue bilang ya. Karena kalau lihat dia ada banyak salah passing, dia salah komunikasi dengan si Foden. Dia ada kebanyakan dribbling dari sebelah kiri dan sampai out. Harusnya bisa langsung kasih crossing ke tengah. Dan bahkan ketika dia nggak bisa menghalau sundulannya pemain Aston Villa yang mencetak gol pertama untuk Aston Villa di babak pertama ya. Dan karena gol itu City jadi jadi sangat sulit untuk bisa comeback. Itu yang gue amati babak pertama. Oke, mereka mungkin secara statistik bikin banyak shots ya. Babak pertama ada 9 shots sebenarnya. 9 shots yang mengarah ke gawangnya Aston Villa. Tapi yang on target cuma 1 gitu. Dari sisi permainan kan memang Aston Villa lebih bertahan kan. Ya, maksud gue adalah, lu kenapa di awal nggak coba turunin full squad lu dulu gitu? Kenapa lu explore di match terakhir kayak gini? Lu udah yakin pasti menang si Pep ini, gue nggak ngerti juga kan. Dan di depan juga dipasang si Foden gitu. Secara kualitas Foden gue akuin oke. Tapi kalau lu perhatiin di line up-nya City, di back-nya City, itu masih ada si Sterling ya kan, yang masuk di babak kedua. Kenapa nggak dipasang gitu? Mahrez tempatin di kiri, aman, tengah pasang Jesus, kirinya Sterling. Paling nggak ada satu bomber yang benar-benar punya mental di kuat gitu kan. Sterling udah berkali-kali menangin Premier League dan jadi pemain inti. Foden baru berapa? 1-2 musim terakhir ini kan. Jadi andalannya City itu pun sering tetap kalah. Belum jadi inti karena masih ada Sterling. Kadang-kadang Grealish yang dipasang sebelah kiri juga. Meskipun Grealish musim depan kayaknya juga nggak bakal jadi pemain inti ya, gue nggak tahu juga. Cuman ya kenapa nggak pasang dari awal kayak gitu? Kenapa lu anggap remeh gitu sekali lagi? Dan lu kebobolan dulu di awal. Babak kedua kebobolan lagi. Sempet Zinchenko dimasukin di sebelah kiri. Tapi sempat kebobolan dulu dari golnya Coutinho ya kan. Sempat viral tuh, orang pada bilang waduh Coutinho akhirnya membuat Liverpool bisa juara nih. Karena kalau skor tetap 2-0 ataupun 2 sama sekalipun dan Liverpool menang, City itu keluar jadi juara 2. Tapi sayangnya Ilkay Gundogan masuk. Menit ke berapa tuh kemarin ya? Menit ke 68 ya kan. Bernardo Silva ditarik keluar. Mahrez juga tarik keluar. Sterling masuk menit 56. Dan akhirnya City dapat 2 gol gitu. Padahal setelah si Gundogan masuk, sempat Coutinho golin dulu 1 menit berselang ya kan. Akhirnya baru menit ke 76 si Sterling kasih umpan yang bagus ke Gundogan dan dia bisa membuktikan tajinya. Dan menurut gue Gundogan harus jadi pemain inti sebenarnya. Kenapa di tengah itu kadang-kadang Pep lebih suka pasang si Silva sama si De Bruyne sama si Rodri ya. Dan ya 2-1 langsung lagi dibalas sama si Rodri, umpan Zinchenko. Dan akhirnya Gundogan berselang cuma 3 menit langsung cetak lagi gol ketiga untuk menyelesaikan comeback. Setelah gol ketiga ya mereka udah time wasting. Ederson cedera, gue gak tahu itu beneran apa enggak, kayaknya enggak ya. Soalnya masih bisa lompat-lompat setelah itu, kenapa kakinya sakit tadi ya. Dan ya, kemenangan 3-2 akhirnya memastikan City untuk menjuarai Premier League atau Liga Inggris musim 2021-2022. Sekali lagi selamat untuk The Citizens dan juga pendukungnya.
Sekarang kita beralih ke Liverpool sedikit aja, karena gue nggak nonton sebenarnya. Cuma nonton ketika si Liverpool cetak gol penyama kedudukan. Ketika si Coutinho golin, gue lihat Liverpool sebentar gitu. Habis itu gue balik lagi ke City ketika City comeback gitu. Emang nggak jelas kan. Sama-sama jam 10 malam. Liverpool gue lihat dari sisi permainannya ya. Mereka memang pengen menang. Tapi ketika City, gue rasa mereka dengar kabar City kebobolan 1. Makanya mereka lebih kencang lagi kan. Karena di awal mereka sempat kebobolan lawan Wolves ketika si Alexander-Arnold telat turun. Dan ya harusnya kalau misalkan Arnold cepetan turunnya itu bisa dihalau. Mereka nggak perlu kebobolan di awal. Dan terlebih ini nggak ada Virgil van Dijk juga kan. Cuman ya pada akhirnya harus dipastikan City yang juara. Karena Klopp ya terpaksa udah harus menerimanya aja ya. Tapi keren Liverpool bisa cetak 2 gol lagi dan Salah jadi pencetak gol terbanyak. Gue gak terlalu nonton sampai habis sebenarnya. Gue lebih perhatiin si City-nya karena cukup seru City ya comeback-nya. Tapi gue bilang match terakhir ini at least bisa menghibur kita lah penikmat sepak bola. Karena match minggu depan cuma menyisakan 1 pertandingan lagi antara si Liverpool melawan Real Madrid. Dan di Conference League masih ada Roma lawan Feyenoord, cuman gak terlalu penting kan. Kita lebih nungguin momen final UCL-nya, final Liga Champions. Sekali lagi selamat buat City. Liverpool masih bisa meraih 1 trofi lagi untuk dapat 3 trofi setelah menangin si Carabao Cup dan FA Cup. Liga Inggris gagal, tapi udah dibuktikan dengan perjuangan yang begitu luar biasa gue bilang ketika selisih cuma 1 poin, bisa dapat 90 plus poin, tapi lu masih nggak juara selama 2 musim ya terakhir ini ya. Tetap keren gue bilang. Sekali lagi semangat buat Liverpool, semoga bisa menang ya, karena gue bener-bener nggak pengen Madrid juara, tapi kita tetap netral, tetap dukung yang terbaik lah pokoknya. Oke. Teman-teman sekiranya videonya sampai di sini dulu, mungkin singkat aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan tungguin video-video kita dari segmen-segmen lainnya juga. Sehat-sehat terus ya, salam sehat dan salam sepak bola. Bye-bye.